Selamat sore, perkenalkan nama saya Steven Fernando dari Prodi Sistem Informasi. Kali ini saya akan presentasikan UAS mata kuliah Estetika Humanisme, yaitu tentang Personal Studies. Bahwa pembahasan pengertian dari pengertian kepribadian atau personality, jenis-jenis kepribadian dalam psikologi konsep dan ciri kepribadian. Yang kedua, proses pembentukan kepribadian, kajian personality plus plus pengembangan konsep personality secara individu. Yang ketiga, analisis konsep personality tokoh atau public figure yang menginspirasi. Siapakah public figure yang menginspirasi hidup Anda? Alasan apa dan mengapa? Yang menginspirasi hidup saya adalah artis Korea Song Hye Kyo. Kenapa? Karena saya terinspirasi dari kehidupan dia. Dia pintar, mampu menghandle waktu, bisa bekerja secara profesional, meskipun sudah berumur tidak lelah dalam belajar, selalu mendapatkan tantangan yang baru, tidak mudah putus asa. Kenapa begitu terinspirasi? Ya karena Song Hye Kyo meskipun sibuk, dia bisa membagikan waktu mana untuk bekerja, mana untuk berkeluarga, dan mana untuk diri sendiri waktunya. Kepribadian. Menurut psikologi, kepribadian merupakan salah satu kajian psikologi yang lahir berdasarkan pemikiran, kajian, atau temuan-temuan hasil pengalaman empiris oleh para ahli. Oleh kajian, kepribadian adalah human behavior, yaitu perilaku manusia yang pembahasannya terkait dengan apa, mengapa, dan bagaimana perilaku tersebut. Pengertian personality adalah istilah kepribadian. Dalam bahasa Inggris dinyatakan dengan personality. Istilah ini berasal dari bahasa Yunani yaitu persona, yang berarti topeng, dan personal yang artinya menebus. Istilah topeng berkenaan dengan salah satu atribut yang dipakai oleh para pemain sandiwara pada zaman Yunani kuno. Dengan topeng yang dikenakan dan diperkuat dengan gerak-gerik apa yang diucapkan, karakter dari tokoh yang diperankan tersebut dapat menembus keluar, dalam arti dapat dipahami oleh para penonton. Dalam sejarah, pengertian personality tersebut semua berarti topeng. Kemudian diartikan sebagai pemainnya sendiri yang memainkan peran seperti digambarkan dalam topeng tersebut. Dan sekarang istilah personality oleh para ahli dipakai untuk menunjukkan sebuah atribut tentang individu atau menggambarkan apa, mengapa, dan bagaimana tingkah laku manusia. Kepribadian merupakan jawaban atas pertanyaan sekitar apa, mengapa, dan bagaimana perilaku tersebut. Kepribadian atau fisik adalah mencakup keseluruhan pikiran, perasaan, tingkah laku, kesadaran, dan ketidaksadaran. Kepribadian membimbing manusia untuk menyelesaikan diri dengan lingkungan sosial dan lingkungan fisik. Sejak awal kehidupan, kepribadian adalah kesatuan atau berpotensi membentuk kesatuan. Ketika mengembangkan kepribadian, orang harus berusaha mempertahankan kesatuan dan harmoni antar semua elemen kepribadian. Menurut Sevel dan Lam, personality itu mendefinisikan tentang ciri-ciri unik, perilaku, pola sikap, dan kebutuhan seorang orang. Pola yang di sini adalah sesuatu yang sudah menjadi standar atau baku. Sehingga kalau dikatakan pola sikap, maka pola sikap tersebut adalah baku, berlaku terus-menerus secara konsisten.
dalam menghadapi situasi yang dihadapi. Perilaku yang sudah baku yang cenderung ditampilkan seorang ia dihadapkan pada situasi kehidupan tertentu juga merupakan perilaku dari pola perilaku. Individu manusia yang pada dasarnya memiliki kepribadian pemalu cenderung menghindarkan diri dari kontak mata dengan lawan bicara. Kajian dalam kepribadian, pertanyaan yang sering muncul mengenai kepribadian itu apa sih yang membuat orang bersikap seperti sekarang ini, entah itu karena masa lalu atau karena perubahan ingin jadi lebih baik. Yang kedua, apa perilaku seseorang dibentuk oleh situasi tertentu atau tipe orang tertentu. Kalau untuk situasi, misal situasi terpepet atau situasi karena mencari aman atau situasi untuk membela diri atau situasi di saat orang itu ingin mencari kebenaran. Apakah tingkah manusia merupakan hasil dari motif yang disadari justru tidak disadari? Ya, maksud di sini apakah tingkah manusia merupakan hasil dari motif yang disadari? Ya, misalnya sadari tingkah lakunya karena berbuat baik, kita jadi baik, karena kita jahat, kita menutupi, jadi tergesa-gesa. Apakah beberapa orang yang pada dasarnya baik dan yang lain jahat? Di dunia ini ada orang yang tergolong benar baik dan ada orang yang tergolong jahat pada dasarnya. Kalau orang baik dimanapun tinggal, dia tetap akan baik. Apakah semua orang berpotensi untuk menjadi baik sekaligus jahat? Nah, ini yang disebutkan dengan playing victim, yaitu orang yang sebenarnya jahat tapi berpura-pura baik dengan maksud tertentu, entah itu untuk menjatuhkan seseorang atau untuk mencari nama baik atau mencari keamanan. Dan mengapa seorang berbeda dengan individu yang lain? Karena pada dasarnya manusia itu memiliki sifat yang berbeda. Ada yang benar-benar baik, ada yang menolong seperti ini. Ada yang menolong karena kebutuhan, ada yang menolong karena kewajiban, ada yang menolong karena ikhlas. Ruang lingkup kepribadian berdasarkan psikologi, Gordon Allport menyatakan bahwa kepribadian sebagai suatu organisasi itu berbagai bidang psikis dan fisik yang merupakan suatu struktur sekaligus babak. Jadi, kepribadian itu merupakan suatu yang dapat berganti secara eksplisit. Allport menyebutkan kepribadian secara tumbuh dan mengalami perubahan. Faktor signifikan penentu kepribadian yaitu keturunan. Uh, Merujuk pada faktor genetik seorang individu meliputi komposisi biologis, psikologi, dan psikologi bawaan dari individu. Untuk faktor kedua yaitu lingkungan sosial. Nah, secara simpel mengaruh bentukan kepribadian seorang seperti norma dalam keluarga, teman, kelompok sosial, dan pengaruh-pengaruh lainnya yang seorang manusia dapat alami. Konsep yang berhubungan dan kepribadian personality yaitu satu karakter. Ya, karakter seseorang itu entah itu karakternya orangnya tersebut sensitif, baik, suka ngomongin orang, atau pendiam, suka ngomong, atau suka tantangan. Temper Temperamen. Temperamen yaitu keadaan mood seorang tersebut. Apakah orang itu temperamennya maaf ya temperamennya rendah atau dia temperamennya tinggi. Untuk tren sifat-sifat itu sifat tergantung sifatnya. Kalau orang itu pemberani, misalnya dia tuh berani tanpa ada halangan. Dia itu penakut, misalnya penakut, buat siapa saya berjuang begini, buat apa saya membantu orang, padahal itu merugikan diri sendiri. Nah, yang ketiga adalah tip atribut ciri-ciri orang. Yang terakhir adalah habit kebiasaan. Ada orang kepribadian itu bisa dilihat dari kebiasaan. Jadi itu misalnya bangun pagi, bersih-bersih rumah. Orang itu berarti rajin, suka menyapu. Kepribadiannya dari kebiasaannya setelah pulang sekolah atau pulang kuliah dia selalu mengerjakan PR, tugas tepat waktu, yaitu disiplin, mandi sehari minimal 2 kali, menjaga kebersihan ada.
Fungsi teori kepribadian sama seperti teori ilmiah pada umumnya yang memiliki fungsi deskripsi dan prediktif. Begitu juga kepribadian. Berikut penjelasan deskripsi dan prediktif dari teori kepribadian. Fungsi deskriptif. Fungsi deskripsi adalah menjelaskan atau menggambarkan, merupakan fungsi teori kepribadian dalam menjelaskan dan menggambarkan perilaku kepribadian secara rinci, lengkap, dan sistematis. Pertanyaan apa, mengapa, dan bagaimana seputar manusia dijawab melalui fungsi deskriptif. Fungsi prediktif yaitu teori kepribadian seharusnya bisa menjelaskan tentang apa dan mengapa, bagaimana. Manusia juga harus bisa memperkirakan apa dan mengapa dan bagaimana tingkah laku manusia di kemudian hari. Dengan demikian, teori kepribadian harus memiliki prediktif. Jenis-jenis kepribadian yaitu personality plus. Menurut teori hipotesis Canus, kepribadian khas muncul karena adanya dominasi salah satu unsur. 4 jenis kepribadian berdasar seorang yaitu sanguinis, koleris, flegmatis, dan melankolis. Jenis-jenis kepribadian personality yaitu menurut Carl Gustav yaitu introvert, yaitu berfokus pada diri sendiri, lebih suka menyendiri. Dalam arti begini, seseorang dia itu gak suka keramaian, dia lebih suka dengan tempat-tempat sepi. Dengan tempat-tempat sepi, seseorang tersebut merasa tenang, nyaman, fokus bekerja, bahkan merasa percaya diri. Sehingga orang yang introvert itu lebih suka menghabiskan waktu untuk sendirinya, baik di rumah, dalam kampus, bahkan susah untuk bergaul. Dia lebih mempercaya diri dan suka untuk menyendiri. Dan kedua adalah jenis kepribadian ekstrovert, yaitu orang yang lebih suka berinteraksi dengan orang lain dan juga yaitu orangnya biasanya itu dia nggak betah di rumah, maunya keluar, ngumpul sama teman di kampus, dia nggak mau di kelas, maunya keluar, ngumpul sama teman-teman. Biasanya orang ekstrovert itu pergaulannya luas, dia nggak mau tertinggal di dalam kelas atau menyendiri. Jadi biasanya orang ekstrovert itu orangnya lebih ceria, suka gitu menghabiskan waktu dengan orang, bahkan hampir setiap hari dia menghabiskan waktu dengan orang karena dia itu menyukai interaksi dengan orang lain dan orangnya simple bergaul. Dan yang ketiga adalah kepribadian ambivert. Ambivert di sini adalah perpaduan introvert dan extrovert. Menurut saya pribadi, ambivert di sini itu maksudnya begini. Seorang yang ambivert itu, misalnya ada waktu di mana orang itu mewajibkan untuk menyendiri dan di mana orang itu untuk kumpul. Jadi ketika moodnya lagi baik, lagi enak, lagi senang, happy, dan itu maka dia akan mengumpul dengan orang lain. Akan tetapi ketika dia lagi ada fokus pekerjaan atau dalam tiba-tiba lagi ada masalah atau lagi kurang bagus moodnya, dia lebih baik menyendiri. Namanya di sini itu untuk menenangkan hati diri sendiri, untuk menyelesaikan masalah sendiri. Bahkan di saat orang itu ambivert itu untuk menyendiri, biasanya orang itu pintar mengatur mana yang perlu, pintar mengatur dalam waktu, dalam arti mana yang perlu dia upload dan mana yang jadi privasi. Tipe kepribadian manusia menurut Hippocrates dan Gallup. Tipe kepribadian manusia dalam psikologi pertama kali digaung pada tahun 460-370 sebelum Masehi oleh Hippocrates. Beliau memiliki pandangan bahwa dalam alam semesta terdiri dari 4 unsur, yaitu kering, basah, dingin, dan panas. Dari keempat hal ini diyakini juga terdapat pada diri manusia, yaitu sifat kering, cold, yang berwarna hitam, atau sifat basah, melankol, yang berwarna hitam, sifat dingin, plekma atau lendir, sifat panas, sanguinis atau darah. Adapun upaya mempelajari kepribadian personality yaitu dengan kirologi, yaitu ilmu yang mempelajari kemanusiaan melalui gulat atau garis tangan. Nah, garis tangan melalui dengan garis tangan kita bisa mengetahui kepribadian seseorang, entah orang itu malas, rajin, suka menolong,
atau suka ngomongin orang, atau orang itu sukanya menyendiri, atau bagaimana. Astrologi itu ilmu yang pelajari kepribadian manusia melalui fenomena perbintangan atau benda angkasa. Juga fenomena terjadi di antara alam berkaitan dengan tanggal kelahiran seorang. Astrologi Indonesia adalah mempelajari kepribadian melalui zodiak kelahiran. Misal zodiak tanggal 24 Maret Aries. Oh, Aries kepribadiannya seperti ini. Untuk bintang zodiak Cancer, oh orangnya ternyata lebih suka pendiam dia. Apa-apa suka dipendam. Apabila ada masalah, dia lebih suka mengurung tanpa menceritakan orang lain. Nah, seperti itu. Grafologi adalah ilmu yang mempelajari kepribadian manusia melalui bentuk-bentuk dan karakter tulisan. Ya, betul. Ilmu yang pelajari tentang bentuk-bentuk tulisan, karakter tulisan seseorang pada dasarnya itu bisa dilihat dari kepribadian. Misal, ketika kita sedang menangis, kita disuruh menulis, apa yang akan terjadi? Pasti tulisan tersebut tidak sama dengan waktu kita dalam kondisi sadar atau normal. Nah, contoh lagi, saat kita buru-buru, tulisan tangan kita itu akan berbeda dengan pada waktu biasanya. Karena dari tulisan saja kelihatan, oh berarti tipe orang ini sedang buru-buru bekerja. Oh, orang ini sedang deadline karena waktu bekerja. Nah, apabila tulisan itu rapi, rajin, dan teliti, berarti orangnya itu lebih tekun, mau berusaha. Fisionomi adalah ilmu yang menjelaskan bentuk-bentuk wajah. Nah, adapun pada di sebuah drama Korea dulu ada seorang raja yang bisa menilai kepribadian melalui bentuk wajah, yaitu face king. Nah, di situ bentuk wajah. Jadi pada waktunya, ini wajahnya misal bulat. Oh, ini tipe orang yang suka ngomong, ceria. Oh, ini tipe orang bentuknya oval. Oh, dia orangnya pendiam dia. Atau oh, ini orangnya bentuknya seperti misalnya agak agak oval. Dia orangnya pemarah, mudah tersinggung, nggak bisa disenggol dengan kata-kata sedikit. Parenologi adalah ilmu pelajari kepribadian berdasarkan bentuk tengkorak seseorang. Ya, betul. Nah, untuk ilmu yang pelajari berdasarkan bentuk tengkorak, bisa dilihat dari bentuk tengkorak. Contohnya, apabila orang dilihat dari bentuk tengkoraknya, misal orang itu tengkoraknya kuat. Oh, berarti tipe orang ini itu orangnya mampu bekerja, kuat fisik, baik untuk kerja di dalam maupun di luar. Nah, tanpa mengeluarkan, tapi apabila di bentuk tengkoraknya itu dia, misalnya bentuk tengkoraknya dia agak tipis atau agak rapuh gitu, tidak kuat pada umumnya, biasanya orang itu tuh lemah dalam fisik. Nah, lemah dalam fisik misalnya, aduh orang ini nggak bisa kerja lama-lama, orang ini suka bentar-bentar kerja mengeluh, atau oh orang ini apa namanya, nggak bisa untuk bekerja keras atau untuk melembur. Nah, itu. Onigologi adalah ilmu yang mempelajari kepribadian manusia berdasarkan karakter bentuk kuku. Ya, betul. Untuk karakter bentuk kuku bisa dilihat apakah orang tersebut kerja keras, apakah orang itu lemah lembut, apakah orang itu baik, punya kepribadian yang baik, suka menolong, atau egois. Ada berdasarkan sumber dari Rahmat tahun 2009, 4 teori psikologi yaitu kepribadian, yaitu pertama psikoanalisis, yaitu konsepnya tentang homovolence, manusia berkeinginan. Manusia berkeinginan, setiap manusia pasti berkeinginan, entah itu berkeinginan untuk hidup lebih baik, berkeinginan untuk memiliki seseorang, berkeinginan memiliki barang, atau berkeinginan untuk lebih baik memiliki pekerjaan. Nah, tokohnya adalah Freud, Jung, Adler, Abraham, Horney, Bion.
Nah, kontribusi pada psikologi sosialnya adalah perkembangan kepribadian, sosialisasi, identifikasi, agresi, kebudayaan, dan perilaku. Yang teori kedua adalah kognitif, yaitu Homo sapiens, manusia berpikir. Nah, manusia berpikir di sini adalah orang berpikir, kok saya hidup seperti ini aja, saya ingin perubahan, saya nggak bisa, mungkin, oh saya harus bisa. Nah, itu yang dinamakan dengan manusia berpikir. Berpikir dalam arti untuk maju atau untuk berpikiran secara mundur. Nah, ada pun tokohnya, Lewin, Heider, Festinger, Piaget, Hofbauer. Nah, kontribusi pada psikologi sosialnya yaitu sikap, bahasa, dan berpikir dinamika kelompok atau propaganda. Yang ketiga adalah behaviorisme, yaitu homo mechanicus, manusia mesin. Nah, manusia mesin di sini adalah manusia yang bekerja keras. Mesin di sini bukan, hampir manusia di sini sebagai mesin. Jadi tipe orang bekerja keras. Apabila manusia yang ingin memiliki keinginan dan pola pikir, maka dia itu akan bekerja keras untuk mencapai kebutuhan, untuk jadi lebih baik, atau untuk masa depan yang lebih cerah. Nah, tokohnya adalah Rule, Mailer, Dollar, Rother, Skinner, Bandura. Nah, kontribusinya persepsi interpersonal, konsepsi diri, eksperimen, sosialisasi, kontrol sosial, ganjaran, dan hukuman. Nah, yang keempat adalah humanisme, homo ludens, manusia bermain. Manusia bermain di sini itu adalah manusia yang memiliki jiwa untuk bersosialisasi dengan luar. Maksudnya bermain di sini adalah untuk bersosialisasi. Nah, karena pada dasarnya manusia itu akhirnya kan tidak bisa menggantungkan pada diri sendiri, tapi bersosialisasi ketika kita butuh bantuan orang, ketika kita ingin berbagi, entah itu buat berbagi makanan, berbagi cerita, atau berbagi pengalaman. Nah, tokohnya adalah Roger, Holmes, Simon, Masbom, Maisati, Paris. Kontribusi pada psikologi sosialnya adalah konsep diri, transaksi interpersonal, masyarakat, dan individu. Cukup sekian presentasi UAS dari saya. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan tulisan. Saya ucapkan mohon maaf sebesar-besarnya. Cukup sekian dari saya. Selamat sore, terima kasih.